Inilah pesannya Nabi kepada diri kita. Jaddidu imanakum fa innal bahrul amik. Perbaruilah imanmu, caslah imanmu. Karena sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam, kata Rasulullah. Lautan yang sangat dalam itu Bapak Ibu, yang dimaksud oleh Rasul, inilah dunia yang penuh dengan onak dan duri itu. Kalau tidak karam, awak Bapak Ibu minimal lanjut itu mah, kalau awak tidak tahu dengan diri. Atas sandungnya awak berkerkel-kerkel tajam tu. Maka mantapkan iman, mantapkan keyakinan kita. Ya. Supaya kita tahu siapa Tuhan dan siapa diri kita ini. Maka sebelum kita mati, sebelum ruh itu meninggalkan namanya jasmani, ruh itu sebelum meninggalkan namanya cangkangnya. Di mana kita wajib mengenal Allah itu kembalinya. Karena awal mulanya kita Bapak Ibu, sebelum kita turun ke alam dunia melalui rahim ibu kita, kita itu sudah bermakrifat kepada Allah tuh. Ada bermakrifat kita. Apa bukti mau kita itu sudah bermakrifat kepada Allah? Alastu bi rabbikum. Tuhan. Bukankah aku ini adalah Rabbmu? Sini letaknya kita berbaiat tuh Bapak Ibu. Sinilah kita membuat namanya janji setia. Disinilah kita ini bersumpah kepada Allah. Alastu bi rabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Rabbmu? Lalu jawaban kita itu qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami yang menjadi saksi, kami yang angkat saksi. Anta Rabbi wa ana abduka. Anta Rabbi, engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Engkau adalah Rabbku. Allah. Ya. Nama daripada Rabb tuh. Dan aku adalah hambamu, Atiyah Muhammad tuh. Jadi yang dikatakan hamba Allah, Atiyah Muhammad. Muhammad itu yang hamba Allah. Muhammad itu yang kekasih Allah. Kalau Muhammad itu hamba Allah, kekasih Allah, Muhammad inilah orang yang pertama kali bermakrifat, berliku dan bermusyahadah dengan Allah itu. Maka dudukkanlah saksi kita. Benarkan syahadat kita yang betul-betul kita mengenal. Ada namanya syahadat tauhid, ada namanya syahadat rasul. Ada namanya syahadat diri Bapak Ibu. Lihat. Syahadat tauhid. Syahadat rasul. Kemudian syahadat diri. Sebab kalau tidak duduk syahadatnya maka batal sholat kita. Tak duduk syahadatnya batal amalia-amalah yang lainnya. Ya. Mana yang katakan syahadat tauhid, mana yang katakan syahadat rasul, mana yang disebut namanya syahadat diri. Nah, karena syahadat itu kan melihat, syahadat itu menyaksikan. Kita bersyahadat kata kita. Tapi kita tak melihat, nah bohong lah dah. Itu kesaksian yang palsu, ya. Berdusta di dalam pengakuannya Tuhan. Nah, kita lihat yang pertama, syahadat tauhid. Nah, syahadat tauhid itu, ini lapasnya. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu syahadat tauhid. Syahadat rasul. Wa asyhadu anna Muhammad
Rasulullah. Syahadat tauhid itu asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah melainkan Allah. Syahadat Rasul, lafaznya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Namun dalam pemakaiannya, dalam pemakaiannya mesti pahami. Jadi jangan kita hanya terjebak dalam bentuk susunan kata dan kalimatnya, tapi tak ngerti kita siapa yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Siapa pula yang mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Walaupun syahadat tauhid itu asyhadu an la ilaha illallah, tapi yang mengatakannya itu Muhammadnya. Apa kata Muhammad? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, tidak ada yang sama basar kalam ilmu kuda iradah dan hayat illallah. Yang wujud, yang nyata, yang sama basar kalam ilmu kuda iradah dan hayat itu hanya Allah. Itu kata Muhammad tuh. Mana yang Muhammad tuh? Itu yang ruh tuh, yang berjanji itu, yang bersumpah tuh. Itu yang diri kita nih, nih. Nih, yang halus. Jadi kalau dalam kajian tauhid, ya itu sebutnya a'yan sabita namanya tuh. Ya ini yang ruh nih, yang halus tuh namanya a'yan sabita. A'yan sabita. Kalau yang kasar ini samanya dalam kajian tauhid a'yan khorjiyah namanya. Ini istilah aja Bapak Ibu. Ketika Muhammad telah mengatakan aku bersaksi tidak ada ilah melainkan Allah. Lalu di situ pula Allah juga bersaksi di situ. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba-Ku, utusan aku. Situlah Allah dan Muhammad saling menyaksikan. Diri yang zahir menyaksikan diri yang batin juga menyaksikan diri yang zahir. Namun, diri yang zahir dengan diri yang batin dengan diri yang zahir, hakikat dirinya adalah Ahad Esa, Bapak Ibu. Esa itu tunggal, ini ujungnya tuh. Karena kan tidak ada siapa-siapa di situ. Kan Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, Allah cuma yang ahad. Namun ketika Allah itu yang wujud, yang ahad, yang tunggal, namun dia ingin dikenal. Tuhan. Dia ingin dikenal. Ketika dia ingin dikenal, siapa aku? Kalau aku ini Tuhan, siapa jadi hamba? Kalau aku ini hamba, siapa yang Tuhan? Disitulah yang ahad tadi. Diri yang tunggal itu, diri yang seakmal diri itu, mentajalikan dirinya, menzohirkan dirinya, menyatakan dirinya, menampakkan dirinya. Penampakan, penzohiran, dan pentajalian dirinya itu disebut namanya dengan Muhammad. Siapa Muhammad? Siapa Allah? Allah itu diriku. Muhammad itu wujud diriku. Makanya nama dengan wujud dirinya tak pernah berpisah cerai. Ini yang Ustaz bilang tadi itu. Nama Bapak Ibu dengan diri Bapak Ibu itu tidak akan pernah berpisah cerai dia. Esa dia. Kalau Allah dan Muhammad dengan Allah itu adalah Ahad. Esa Bapak Ibu, Ahad. Ya. Ahad. Kul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, engkau tu aku tu engkau, anta, anak, anta. Diri engkau tu diri aku ni engkau. Esa tu. Makanya dikatakan ahad. Ahad itu, lihat. Ahad itu ada berapa hurufnya tuh Bapak Ibu? Ahad. Berapa tuh? 3. Apa yang pertama?
Alif apalagi? Apalagi? Ada. Makanya orang-orang arif billah mengatakan kullu ayatin wa harfin wa nuqtatin minal Qur'an hikmah. Setiap ayat, setiap huruf, setiap titik dari Al-Quran itu ada rahasianya tuh dah. Ini bukan ilmu otak-atik, ini bukan ilmu cocok logi, ini ilmu hikmah. Faman yahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang Allah beri hidayah petunjuk, maka dialah yang tahu hidayah petunjuk itu. Karena dirinya selalu terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Makanya supaya diri kita ini selalu terkoneksi, terhubung dengan Allah. Maka bersihkanlah ruhani kita itu. Siapa yang dirinya telah bersih, tidak lagi dipermainkan oleh dunia, nafsu dan akal fikirnya. Apa jawaban Allah? Wastona'tu kali nafsi wa anahtartuka fastami' lima yuha. Aku pilih dirimu bagi diriku. Karena engkau kekasih aku. Engkau bahagian diriku. Wastona'tu kali nafsi. Pilih dirimu bahagian daripada diriku. Tempat memandang nyatanya diri aku. Karena engkau adalah kekasihku. Maka dengarkanlah. Fastami' lima yuha. Dengarkanlah kalam-kalam aku yang akan aku tanamkan ke dalam dirimu. Maka apa rahasianya itu? Alif hadal itu. Alif ini maknanya Allah. Ha itu maknanya Muhammad. Dal itu maknanya Adam. Allah, Muhammad, Adam. Allah namaku, Muhammad wujudku, Adam rupaku. Aku juga orangnya tuh keha. Satu tuh. Maka betul-betul telah nyata Allah itu pada Muhammad. Muhammad itu sudah sempurna berupa insan yang sebut namanya Adam. Maka Adam itu, ini maknanya adalah tiada. Kalaulah Adam itu maknanya tiada, lalu siapa yang sebenar ada tuh? Yang sebenar ada itu aku. Kalau aku yang sebenar ada, maka akulah yang Adam tuh. Wa khalaqa Adam kasuratihi. Wa khalaqa Adam kasuratihi. Dan aku jadikan Adam itu sesuai dengan gambaran rupa diriku. Maknanya secara kias yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Siapa yang menjadikan Adam? Allah. Kalaulah Allah yang menjadikan Adam, maka kata Ustaz, yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Siapa Adam itu? Allah. Maka disebutlah namanya insan itu. Wa khalaqal insan ala suratir rahman. Ini hadis yang keduanya bermain dalil kita Bapak Ibu. Wa khalaqal insan ala suratir rahman. Dan dijadikan insan itu sesuai dengan rupanya Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman itu? Allah. Tuh dia, nih, sempurna tuh. Itu rahasianya. Supaya kita paham dan mengerti. Rahasia di balik rahasia akan diri kita itu. Jadi Esa Bapak Ibu. Kalaulah Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu Esa. Ahad. Allah itu adalah namaku, Muhammad itu wujudku, ada rupaku, aku juga menanggungnya. Itu artinya Allah yang menyaksikan akan dirinya sendiri itu. Allah yang menyaksikan akan dirinya sendiri. Kalau Allah yang menyaksikan akan dirinya sendiri, maka ketika itu asyhadu an la ilaha illallah. Apa maknanya? Dalam ke dalam tuh. Aku bersaksi atas diriku. Tidak ada Tuhan melainkan Allah.
adalah diriku. Aku bersaksi pada diriku sendiri, tidak ada Tuhan yang nyata, tidak ada Tuhan yang wujud, tidak ada Tuhan yang melihat, mendengar, berkata, mengatur, berkuasa, dan berkehendak serta hidup itu, melainkan Allah. Allah itu diriku. Siapa yang mengatakan Tuhan? Itu nih orang yang Muhammad Tuhan. Nah, ketika itu pula Allah mengatakan, aku juga bersaksi pada diriku, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi atas diriku bahwa Muhammad itu adalah wujud diriku. Jadi syahadat tauhid dengan syahadat Rasul itu Bapak Ibu, cie jurang itu tuh. Disitulah letaknya. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin rupa ruh. Muhammad itu zahir rupa tubuh. Makanya kumpulan tubuh dengan ruh, kumpulan ruh dengan tubuh, itu disebut namanya insan. Yang disebut insannya. Yang diri tadinya insan nih insan. Siapa insan? Al-insanu siri wa ana sirruhu. Al-insanu siri wa ana sirruhu. Insan itu rahasia aku. Aku tuh yang rahasia insan tuh. Maka kenalilah aku. Karena aku sudah menjadi rahasia insan. Siapa insan itu? Siapa yang telah mengenal insan? Pasti dia kenal akan aku. Karena aku itu yang insan tuh. Yang Ustaz bilang tuh. Walaupun orang mengatakan Bapak Ibu orang. Tapi orangnya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu dikatakan manusia. Tapi manusianya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Walaupun kita disebut insan, tapi insannya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Walaupun kita punya diri, tapi dirinya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Lalu siapa diri, siapa insan, siapa manusia, siapa orang? Insan, orang, manusia, dan diri. Aku, tuh kata Allah. Makanya Bapak Ibu, udah orang. Karena orang itu kan diri Bapak Ibu. Aku tuh. Karena aku cuma yang ada. Aku diri yang awal, aku diri yang tunggal, aku yang diri yang wahdatul wujud. Diri yang wahdatul wujud itu hanya dirinya semata-mata yang ada. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Yang songgok, yang sebatang, tuh yang diri yang semata-mata tuh. Tuh. Jadi tak payah Bapak Ibu mencari Tuhan. Yang payah itu mencari diri yang payah. Kalau ada orang payah mencari Tuhan, ada tangga Ustaz. Tidak ada orang gila loh. Mana mungkin ada orang mengenal Tuhan itu gila gitu. Padahal Allah itu pengen dikenal. Kalau Allah pengen dikenal, maka dia mempermudah dirinya. Ya. Waiat lah, aku ikulah kuah. Kadang jadi sawaladangnya. Maka bangi juga orang ke Ustaz. Nah. Orang mendapatkan kau pakai ami. Nah. Kalau Ustaz yang magi ami sama Bapak Ibu. Nabi lah. Kadang ragu dulu ya itu mah. Itu bacuran saya ilmu itu mah. Kau nak bangi orang gawak. Ya, makanya Ustaz nak tahu Bapak Ibu bilokan ke mati kan. Karena Bapak Ustaz nak tahu bila Ibu Bapak akan ke mati, maka Ustaz tunjukkan ini ya. Ya, mesti katam kan jiwa itu memahaminya. Nih, itu memahami itu. Ya, aku bersaksi atas diriku, aku menyaksikan diriku. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, Allah itu diriku. Batin, rupa ruh, itu bahasanya.
Aku juga bersaksi atas diriku bahwa Muhammad itu adalah wujud diriku, zahir rupa tubuh. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu ruh, Muhammad itu adalah jasad. Nah, itu yang disebut insan. Nah, insan itu aku, itu kata Tuhan. Ketika kita telah mengenal, telah berlikuk dan telah bermusyahadah dengan Allah dan Muhammad. Kalau dilafazkan, kalau dibunyikan, la maujud illallah. Itu dia. La maujud illallah. Tidak ada yang wujud pada kulitku, dagingku, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh, dan sir. Aku Allah, innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Tuhan, namaku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang lain lagi. Yang Tuhan itu aku. Itu syahadat diri itu. Di dalam itikot letaknya itu. Jazamkan itu. Tak boleh disebut-sebut Bapak Ibu. Kalau disebut-sebut, biasalah Ustaz yang menyambian malam kau. Kalau lah paham, aku keluar sekolah yang salah. Ya. Kenapa Ustaz lontarkan? Kenapa Ustaz lafazkan? Kenapa Ustaz ucapkan? Supaya Bapak Ibu paham dan mengerti. Bagaimana kita menyaksikan Allah yang wujud dan sempurna pada diri yang disebut namanya insan itu. Tapi setelah Bapak Ibu mengenal dan memahami diri Bapak Ibu, tak boleh pula ngaku-ngaku jadi Tuhan. Itu yang perlu Pak Ibu. Jangan pingin pula jadi Tuhan, jangan ngaku-ngaku pula Tuhan. Jadi tahun 2024 atau 2023 ini Pak. Hati Pak. Jadi belajar ilmu tauhid, belajar ilmu ma'rifat bukan mengaku jadi Tuhan. Ya. Bukan jadi Tuhan, bukan ingin merampok hak Tuhan. Tapi memahami tauhid, syahadat Rasul, syahadat tauhid, syahadat diri untuk memahami dan menyatakan bahwa Allah cuma yang tunggal. Allah cuma yang esa, Allah cuma yang ada. Allah lah yang diri yang awal. Kita tidak pernah ada. Wah. Kalau kita tidak pernah ada, lalu siapa yang ini? Yang inilah wujud yang tunggal tuh. Inilah wujud yang ahad tuh. Inilah nyatanya aku, kata Tuhan. Diam dari situ, ini yang lele di situ. Man arafallah fahuwallah. Kata Nabi itu. Man arafallah fahuwallah. Siapa yang telah mengenal Allah, bahwa Allah itu yang tunggal, Allah itu yang ahad, Allah itu diri yang awal, dia yang hayat. Maka diri yang tunggal, yang ahad, yang hayat itu tiada lain dialah itu Allah itu. Ketika itu man arafallah kala lisanahu. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah sempurna zahir dan batin, yang wujud dan nyata pada dirinya, kala lisana, ketika itu keluar lidah itu lagi kata yang tiada terkatakan, hening di dalam kesadaran, sadar di dalam keheningan. Itu yang dikatakan kesadaran Tuhan. Tak ada lagi kesadaran diri Bapak Ibu, kesadaran Tuhan yang muncul, yang nyata pada diri. Bahwa sesungguhnya yang Tuhan itu aku, kata Allah. Allah itu yang ateis. Lihat tahu ateis Bapak Ibu? Allah tuh tak lagi dia percaya ada Tuhan yang lain lagi selain dirinya. Karena Tuhan itu aku. Tuhan ateis Tuhan. Aku tak percaya ada Tuhan yang lain selain daripada aku. Karena Tuhan itu aku ahad.
Aku yang bersifat ateis itu bukan dirimu nggak pernah ada, kata Tuhan. Tuh. Ketika kita telah memahami siapa diri kita yang sebenarnya, ketika itu Bapak Ibu alaba sobok namanya dengan Tuhan, Mak. Ya, itulah kuncinya makrifat ini dulu. Lihat makrifat. Nah, makrifat. Ketika Bapak Ibu telah bermakrifat, dah kenal Allah. Ini lihat, ini udah ujung-ujung kaji nih. Maka hakikat makrifat itu disebut namanya dengan liqa. Liqa. Berjumpa tuh dah. Hakikat liqa itu berjumpa itu yang disebut namanya dengan musyahadah. Musyahadah. Sudah menyaksikan dah tuh. Hakikat musyahadah menyaksikan itu adalah fana. Ya. Jadi siapa yang sudah menyaksikan Allah, maka fana itu dirinya, karam dirinya tuh, hapus dirinya tuh, mati dirinya itu. Ya. Nggak ada keakuan dirinya lagi. Dirinya tidak wujud, dirinya juga nggak bersifat. Jangan ngaku juga awak lah ya. Fana ada tuh. Man arafa rabbahu fasadal jasad tuh. Siapa yang telah kenal Allah, Allah itu yang wujud, Allah itu yang bersifat. Ketika dia telah menyaksikan Allah yang wujud dan bersifat itu, pada saat itu fana dirinya itu udah fana, karam. Hapus. Ketika dirinya telah fana dan karam, maka hakikat fana itu, ini yang disebut namanya dengan baqo. Kekalan udah berkekalan. Kalau disempurnakan kalimatnya, itu yang katakan wujud adalah bertemu wujud dah. Zat lah bertemu zat, sifat lah bertemu sifat, asma dah bertemu asma, af'al lah bertemu af'al, goib bertemu goib, rasa bertemu rasa dah tuh dah. Nah ada kita di situ dah wujud dia tuh. Wah. Itu yang ditanam, itu yang itikad dalam diri itu. Jangan bergeser lagi pandangan batin Bapak Ibu. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu ujudahu. Allah tuh diriku ini nyatanya Allah. Ketika Ustadz mengatakan itu sama Bapak Ibu, Allah tuh diriku ini Allah, apakah Ustadz jadi Tuhan, Pak? Itu bukan kata Ustadz. Ustadz tidak ada kata siapa tuh? Allah yang berkata dengan dirinya sendiri. Ya Allah tuh ya aku. Tuh. Itu makomnya makom diam. Jadi kesempurnaan makrifat setelah bako, itulah diam. Ada lagi sebut udah kosongnya. Kosong itu dah. Tak ada kata, tak ada suara tu la sautan wala harfun bil haqqi illallah tuh. Kalau disebut juga dia bersifat, dia jadinya Bapak Ibu. Walaupun disebutkan dia bersifat, namun dia tiada bersifat. Itu. Kalau bahasanya Allah itu, ya, Allah itu sifat, namun tiada bersifat. Bagaimana maksudnya itu? Allah itu sifat, namun tiada bersifat. Dia dikatakan sifat, Allah itu disebut sifat, ya. Karena diucapkan. Ketika diucapkan, ketika disebut, ketika dibahas, maka bersifat itu. Walaupun dia bersifat karena disebut, namun dirinya